Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tayyib ayyuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Di pagi hari yang berbahagia ini ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar secara online di masa Covid yang belum berkesudahan ini. Namun semuanya harus disyukuri ya, karena semua apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kebaikan dan bermula ataupun berdasarkan dari kemahabijaksanaannya. Taib. Namun sebelum itu kita bersyukur atas nikmat yang lebih besar, atas nikmat yang tidak kita minta, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya karena rahmatnya kepada kita. Ya, nikmat yang dengannya penentu kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Apakah kita bahagia di dunia ataupun celaka di dunia, atau juga celaka di akhirat ataupun bahagia di akhirat. Yakni nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat sunnah dan mengamalkan sunnah Nabi berdasarkan pemahaman atau manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Nah, kita akan langsung ya masuk ke pembelajaran, menyambung apa yang sudah Ustaz jelaskan di minggu yang lalu ya, termasuk mahiyya al-muakkidat al-masyhurah. Ya, mahiyya al-muakkidat al-masyhurah. Lihat, kemarin sudah Ustaz jelaskan sampai ahrufut tanbih insyaallah ya. Kemudian ya. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke ahrufuz ziyadah. Ahrufuz ziyadah wa hiya katsirun minha al-ba fi qoulihi ta'ala wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Afwan ya, ini sepertinya juga udah Ustaz jelaskan ya. Sepertinya juga udah Ustaz jelaskan. Dhamirul fasal juga insyaallah udah. Nah, kalaupun belum nanti silahkan antum tanyakan ke Ustaz ya. Tanyakan ke Ustaz juga boleh penjelasannya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba masuk ke judul yang selanjutnya aja. Nah, mata yakunul kalamu mutabiqan li muqtadaz zahir. Mata yakunul kalamu mutabiqan li muqtadaz zahir ya. Baik. Jawabannya artinya mata yakunul kalamu mutabiqan li muqtadaz zahir, kapan suatu omongan itu sesuai dengan tuntutan yang zahir. Maksudnya apa? Idza ji'na bitta'kid ala hasabi ma dzakarna summiyal kalamu mutabiqan li muqtadaz zahir. Ya. Jika kita mendatangkan penegasan akan sesuatu yang sudah kita jelaskan, maka omongan yang dikuatkan dengan adanya penegasan tadi itu dikatakan mutabiqan li muqtadaz zahir, sesuai dengan tuntutan yang zahir. Wa amma idza lam na'ti bitta'kid fi mawridit ta'kid wa au ataina bitta'kid fi ghairi mawridihi fa in kana hunaka i'tibar balaghi kana hasanan wa illa fala. Nah, jika kita mendatangkan ataupun menegaskan sebuah ucapan
na'ti bit takkid, ya jika kita mendatangkan adanya kita mendatangkan takkid atau taukid fi mauridit taukid. Afwan. Idza lam na'ti bit takkid fi mauridit takkid. Adapun misalnya kalau kita tidak mendatangkan taukid padahal ucapan ataupun kondisi menuntut kita untuk mendatangkan takkid, atau kita mendatangkan takkid padahal kondisi tidak menuntut kita untuk mendatangkan takkid, fa in kana hunaka i'tibar balaghi kana hasan wa illa fala. Nah, jika ada sebuah i'tibar balaghi, apa ya artinya i'tibar balaghi ini ya? Fa in kana hunaka i'tibar balaghi kana hasanan wa illa fala. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, maka ucapan itu kalau nggak perlu ditegaskan, sementara kita menegaskan, maka ini nggak bagus. Ya. Adapun kalau memang kita ucapan itu butuh penegasan, tapi nggak kita tegaskan juga, ini nggak bagus. Ya. Nah, itulah maksudnya. Nah, selanjutnya yang nomor 48. Kita lihat sini. Mata yakunu al-udul an muqtadaz zahir, ya, mata yakunu al-udul an muqtadaz zahir, kapan terjadi penyelewengan ataupun terkeluar, mata yakunu al-udul an muqtadaz zahir, kapan muqtadaz zahir itu melenceng, gitu artinya. Kita lihat di sini, wa qad zakaru lil udul an muqtadaz zahir li'tibar balaghi mawarid, ya. Para pakar bahasa atau pakar balaghah menyebutkan, ya, menyimpangnya, ya, terjadinya penyimpangan dari muqtada az-zahir itu, ya, karena adanya i'tibar balaghi itu pada beberapa sumber atau beberapa tempat. Tanzilul alim manzilatal jahil, ya, memposisikan ataupun menurunkan kedudukan seorang alim menjadi posisinya orang jahil. Dari sini li'adami jaryihi ala mujibi ilmihi, karena ketiadaan jaryihi ala mujibi ilmihi, fayulqa ilaihi al-khabaru kama yulqa ilal jahil, taqulu liman yusi'u ila abihi wa yaqsu alaihi hadza abuk, wa min at-tanzil qaulullah ta'ala thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Nah, memposisikan yang tahu seperti menjadi orang enggak tahu, itu tanzilul alim manzilatal jahil, li'adami jarihi ala mujibi ilmihi, karena dia tidak tidak mengamalkan konsekuensi dari ilmunya, tidak mengamalkan konsekuensi dari ilmunya. Ya, contoh antum perhatikan di sini. Fayulqa ilaihi al-khabar kama yulqa ilal jahil, maka disampaikanlah ucapan kepada sang alim ini atau kepada orang yang punya ilmu ini. Alim di sini orang yang punya ilmu aja artikannya, ya. Kama yulqa ilal jahil, berita disampaikan kepada orang yang aslinya ini tahu atau punya ilmu, tapi berita yang disampaikan ke dia itu seperti orang jahil, seperti orang tidak tahu. Contoh misalnya, ya, seperti ketika kamu mengucapkan bagi orang yang berlaku kasar kepada ayahnya dan bersifat kurang ajar, yaksu alaih, bersifat kurang ajar, hadza abuka, ini ayahmu. Nah, gitu loh. Ini sebenarnya dalam ucapan bahasa Indonesia pun ada yang kayak gitu. Hadza abuka. Jadi misalnya antum ngelihat ada seorang teman kurang ajar sama ayahnya. Contoh aja misalnya, ya. Kurang ajar, dia cakapnya kasar sama orang tuanya. Ini kira-kira anak ini tahu nggak kalau itu orang tuanya? Ya pasti tahu. Dia lebih tahu kalau itu bapaknya ketimbang kita. Nah, karena dia itu langsung berinteraksi dengan bapaknya di rumahnya.
Tapi ketika dia kurang ajar, antum mengucapkan kalimat yang seolah-olah dia itu enggak tahu padahal itu adalah orang tuanya. Nah, inilah maksudnya tanzilul alim manzilatal jahil. Nah, perhatikan di sini ya. Ketika kita menyampaikan kepada orang hadza abuka, ya, itu seharusnya kita sampaikan kalimat yang seperti ini adalah kalimat yang tidak ada penegasan. Kalimat yang tidak ada penegasan. Hadza abuka. Karena dia pasti tidak memungkiri. Namun ucapan ini keluar dari muqtada zahirnya, tuntutan yang zahirnya, karena dia tidak mengamalkan konsekuensi dari ilmunya, konsekuensi dari pengetahuan yang dia miliki. Maka ini adalah kondisi di mana sebuah khobar itu disampaikan melenceng dari tuntutan ataupun tampilan zahirnya. Nah, makanya judul kita di sini kan mata yakunul udul an muqtada zahir. Muqtada zahir itu kan tadi jika kita mendatangkan bentuk penegasan terhadap ucapan yang kita omongkan, ya, maka ini sesuai dengan muqtada az-zahir. Nah, adapun misal ketika kita ngomong membutuhkan penegasan tapi tidak kita tegaskan, ini namanya sudah udul an muqtada az-zahir. Atau kita menegaskan sesuatu yang tidak butuh penegasan, ini juga namanya al-udul an muqtada az-zahir. Nah, kondisi-kondisi yang menyebabkan keluarnya dari muqtada zahir itu salah satunya adalah apa? Makanya di sini mata yakunul udul an muqtada zahir. Yang pertama itu tanzilul alim manzilatal jahil. Maka di sini bilang waqad zakaru lil udul an muqtada zahir li'tibar balaghi mawarid. Para ulama menyebutkan, ya, terkadang keluar ataupun melencengnya ucapan dari muqtada zahir karena sebab-sebab, ya, adanya balaghah ataupun kondisi, ada penyebab-penyebab atau beberapa kondisi itu terjadi pada beberapa tempat. Nah, yang pertama itu adalah tanzilul alim manzilatal jahil. Nah, inilah tadi yang Ustadz jelaskan, ya. Nah, kemudian contohnya itu tadi seperti anak yang kurang ajar. Dia tahu itu adalah ayahnya. Nah, dia tahu itu ayahnya tapi dia berkata kasar kepada orang tuanya. Nah, saat itu maka kita menegaskan, maka kita pada saat itu menyampaikan sebuah omongan yang sebenarnya dia tahu, tapi karena dia enggak mengamalkan konsekuensi ataupun tuntutan dari ilmunya atau pengetahuannya bahwasanya orang yang dikasarinya itu adalah orang tuanya, maka kita memposisikan dia sebagai orang yang tidak tahu padahal dia tahu. Paham ya? Maka Allah contohnya di sini ada juga wa minat tanzili qaulillah ta'ala. Di antara ayat Al-Qur'an yang berbicara juga tanzilul alim manzilatal jahil, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian kalian setelah itu akan mati. Nah, ini nanti antum lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 15, kepada siapa Allah mengucapkan firman-Nya ini. Ya, ditujukan ke siapa ayat ini sebenarnya. Nah, taib. Kemudian yang nomor 2, tanzilu ghairi sa'ili manzilatas sa'il. Ya, menurunkan ataupun memposisikan orang yang tidak bertanya seperti posisi orang yang bertanya, atau memposisikan orang yang tidak meminta atau bertanya pada posisi orang yang bertanya atau meminta. Antum lihat dalam firman Allah, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Fahina taqaddama qawluhu wasna'il fulka bi'ayunina
wa qawluhu wa la tukhatibni sara al-maqam maqama taraddud bi anna al-qaum, ya, bi anna al-qauma hal hukima alaihim bil ighraq faqila innahum mughraqun wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Fayu'akkadul kalamu idza apa ini? Fayu'akkadul kalamu idza taqaddama yushiru ila hukmil khabar fatastashrifu nafsuhu wa tatatalla ilaihi istishrafu talib al-mutaraddid. Oke, saya jelaskan apa yang saya pahami dulu ya. Memposisikan yang tidak bertanya pada posisi orang yang bertanya, seperti dalam firman Allah, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ini cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh, perhatikan ya. Di sini firman Allah, wala tukhatibni, jangan kau bertanya kepadaku, jangan kau tanyakan kepadaku fil ladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim, kaumnya yang menentang dakwahnya itu. Innahum mughraqun, mereka benar-benar akan ditenggelamkan. Tengok, fahina taqaddama qauluhu wasna'il fulka bi'ayunina. Nah, ketika ada firman Allah yang lebih dahulu dari ayat ini, bunyinya wasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buatlah kapal ya dengan atau dalam pengawasan kami. Wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal dalam pengawasan kami. Wa qauluhu wala tukhatibni, dan firman Allah wala tukhatibni, dan janganlah kau bertanya padaku atau kau menanyakan kepadaku, saral maqam, maka kondisinya ataupun posisinya itu menjadi maqama taraddud, menjadi posisi orang yang ragu-ragu. Bi annal qauma hal hukima alaihim bil ighraq, apakah kaumnya ini akan dihukum oleh Allah dengan ditenggelamkan. Nah, faqila, maka dikatakanlah innahum mughraqun, ya, sungguh, maka dikatakanlah kepada Nuh, sesungguhnya mereka akan benar-benar ditenggelamkan. Sebenarnya ayat ini ya, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, kalau antum tahu, sebelum ayat wala tukhatibni ya, ini sebelumnya itu ada beberapa ayat yang menceritakan tentang kejadian yang menimpa anak Nabi Nuh yang menolak untuk naik kapal. Nah, bagi yang udah hafal nanti dalam cerita, yang sudah hafal surah apa ini Ustaz lupa ya. Ini nanti ketika Nabi Nuh itu memerintahkan anaknya naik kapal dan kaumnya itu dan anaknya ini menolak, langsung ada ombak yang menenggelamkan anaknya. Maka Nabi Nuh itu nanti berkata, innahu min ahli, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku. Baru di ujungnya nanti Nabi Nuh, wa anta ahkamul hakimin, ya, kamu adalah, sungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha bijaksana. Nah, di situ Nabi Nuh nggak bertanya sebenarnya. Cuma Nabi Nuh di situ ya, beliau itu nanti dalam kisahnya itu seperti merasa sedih atas keputusan Allah untuk menenggelamkan seluruh orang yang tidak beriman dengan Nabi Nuh, termasuklah anaknya. Nah, di situ sebenarnya Nabi Nuh itu merasa sedih dan dia ingin meminta agar anaknya itu tidak ditenggelamkan. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Allah berkehendak agar seluruh yang tidak beriman dengan Nabi Nuh tenggelam. Maka keluarlah firman Allah ini, turunlah firman Allah ini, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jadi di situ seolah-olah posisi Nabi Nuh itu meminta. Makanya di sini dibilang tanzilu ghairis sa'il manzilatas sa'il. Memposisikan orang yang tidak bertanya atau tidak meminta pada posisi orang yang meminta atau bertanya.
Nah, fahina taqaddama qauluhu wasna'il fulka bi'ayunina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu saral maqamu maqama taraddud bi anna al-qauma hal hukima 'alaihim bil ighraq. Paham sampai di sini ya? Nah, taib. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim fa yu'akadul kalam idza taqaddama yushiru ila hukmil khabar fatastashrifu nafsuhu wa tatatalla ilaihi istishrafu talib al-mutaraddid. Ini nanti ya. Ini nanti kita bahas saja. Yang penting tadi pembahasan contoh yang tanzil ghairi sa'il manzilat sa'il udah selesai ya. Baik. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Tanzilu ghairi al-munkiri manzilatal munkir. Wa dzalika idza zaharat imaratul inkar. Nahwu qaulihi ta'ala tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Ba'da dzalika lamayyitun. Nah, lihat sini. Memposisikan seseorang yang tidak mengingkari menjadi posisi orang yang mengingkari. Wa dzalika idza zaharat imaratul inkar. Nah, ini terjadi jika nampak tanda-tanda pengingkaran. Seperti dalam firman Allah, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Dan kalian setelah kehidupan dunia ini benar-benar akan dimatikan. Ya, wa minhu qaulu syair Hajal bin Nadlah, jaa syaqiqun 'aridan rumhahu inna bani ammika fihim rimahun. Nah, fa syaqiq la yunkir rimah bani ammihi walakinna maji'ahu wadi'an ramhahu ala fakhidhihi bil ardi wa huwa rakibun bimanzilati inkarihi anna li bani ammihi rimahan fa'akkadal kalam istihza'an bihi. Ja'a syakik 'aridan rumhahu. Ya, artinya syakik ya datang 'aridan rumhahu menunjukkan rumh itu artinya tombak ya, menunjukkan tombaknya. Inna bani ammika fihim rimah, sesungguhnya pada sepupumu, pada anak-anak, pada sepupu-sepupumu mereka memiliki tombak-tombak. Nah, fasyakik tidak mengingkari tombak-tombak yang dimiliki oleh sepupunya. Walakinna maji'ahu wadi'an rumhahu ala fakhidhihi bil ardi wa huwa rakib. Namun ya, kedatangan si syakik, lakin maji'ahu, kedatangan si bani ammihinya ini ya, kedatangan anak-anak dari sepupunya, bukan anak-anak sepupu, kedatangan sepupu-sepupu si syakik ini ya, wadi'an ramhahu ala fakhidhihi ya, mereka ini datang sambil meletakkan ya tombak ala fakhidhihi ya, di atas pahanya. Oke, kita baca sekali lagi. Ya, syakik tidak mengingkari tombak-tombak yang dimiliki oleh sepupu-sepupunya. Tapi kedatangannya ini, ya kedatangan si syakik ini ya, lakin maji'ahu, kedatangan si syakik ini, wadi'an ramhan ala fakhidhihi, dia datang sambil juga membawa tombak di atas pahanya. Ya, bil ardi wa huwa rakib, ya. Dia membawa tombaknya, dia mendatangi anak-anak pamannya ini dengan juga membawa tombak yang dia letakkan di atas pahanya sambil menunggang hewan tunggangan. Ya, bimanzilati ingkarihi anna li bani ammihi rimahan. Nah, kondisi yang dia datang dengan membawa tombak pada saat berkendara ataupun sedang menunggangi hewan tunggangan, ini membuat dia seolah-olah membuat dia pada posisi mengingkari
bahwasanya para sepupunya itu ya memiliki tombak. Nah, fa'akadal kalam istihza'an bihi, maka dia menegaskan ucapan ya istihza'an bihi sebagai bentuk istihza, mengolok-olok dengan ucapannya itu, dia mengolok-olok anak pamannya. Artinya dia di sini juga sebenarnya ingin menunjukkan kepada anak pamannya yang punya tombak itu bahwasanya dia itu punya tombak juga waktu datang. Nah ya, jadi seolah-olah perbuatan dia sebenarnya nggak mengingkari bahwa para sepupu-sepupunya itu juga punya tombak, tapi dengan kelakuannya ini, dengan dia datang membawa tombak yang diletakkannya di atas pahanya sambil menunggangi hewan tunggangan, seolah-olah dia diposisikan sebagai orang yang mengingkari bahwa para sepupunya itu memiliki tombak. Ya, taib. Sekian pelajaran hari ini ya. Apa yang kurang jelas Ustadz mohon maaf ya. Semoga nanti bisa Ustadz perbaiki lagi ya, dan Ustadz jelaskan lagi. Adapun kalau mungkin pada pembahasan sebelumnya al-muakkid dan al-masyhurah itu kalau belum Ustadz jelaskan, nanti kasih tahukan ke Ustadz biar di pelajaran selanjutnya Ustadz jelaskan tentang al-muakkid dan al-masyhurah yang belum Ustadz sampaikan. Ya, sekian pelajaran hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.